Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sekar Pangesti dengan NIM 21050260022. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang industri bidang kerajinan. Sebelumnya, apa sih industri kerajinan itu? Mari kita simak video berikut ini. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang merupakan titik temu antara seni dan desain yang bersumber dari warisan tradisi atau ide kontemporer yang hasilnya dapat berupa karya seni, produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapat dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi alat teknik yang digunakan dan juga dari tematik produknya. Industri kreatif di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan sekarang ini, sebagian orang mulai memprediksikan pertumbuhan industri kreatif bisa melonjak cukup tinggi, yakni hingga mencapai 3 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat kita lihat dari pertumbuhan industri kreatif yang semakin hari semakin aktif, sehingga penyerapan tenaga kerja serta kapasitas daya cipta di negara kita mulai merangkak naik dan memberikan dampak yang cukup positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Pemerintah optimis perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi dan digenjot dari berbagai subsektor industri, tak terkecuali dari industri kerajinan. Potensi perkembangan industri kerajinan dalam negeri dinilai cukup besar, baik dari segi produksi dan pasar lantaran Indonesia memiliki banyak daerah penghasil produk kria. Sepanjang tahun 2022, nilai ekspor produk kerajinan nasional mencapai 949 juta US dollar, mengalami kenaikan dibandingkan ekspor tahun 2021 yang sebesar 916 juta US dollar. Pangsa pasar kerajinan Indonesia mencapai sekitar 2,5% dari pasar dunia. Industri kerajinan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan antara lain. Yang pertama, pengembangan dan inovasi desain. Yang kedua, kurangnya bahan baku. Yang ketiga, sulitnya mencari bahan baku tertentu. Yang keempat, edukasi pelanggan. Yang kelima, kualitas dan kreativitas. Yang keenam, berlakunya MAA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang ketujuh, kurang tersedia data dan informasi. Dan yang terakhir, kualitas desain. Industri kerajinan di Indonesia memiliki peran, potensi, dan peluang yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian dan pelestarian budaya. Berikut adalah beberapa peran, potensi, dan peluang yang dimiliki industri kerajinan di Indonesia. Peran industri kerajinan di Indonesia yang pertama adalah sebagai penggerak ekonomi lokal. Yang kedua, sebagai pengembangan keterampilan. Yang ketiga, sebagai pengembangan ekonomi berbasis lokal. Yang keempat, sebagai pengembangan pariwisata. Dan yang terakhir, sebagai pengembangan ekonomi nasional. Sedangkan untuk potensi dan peluangnya, yang pertama ada potensi ekspor. Produk kerajinan dan seni desa Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global, memberikan peluang ekspor yang menguntungkan dan pengakuan internasional. Yang kedua, peluang pengembangan inovasi. Pengembangan modal budaya dapat dikaitkan dengan pariwisata dan pengembangan inovasi desain produk, meningkatkan nilai jual produk kerajinan. Yang ketiga, peluang pengembangan pemasaran. Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus pada pengembangan industri kreatif dan kerajinan lokal, memfasilitasi pengembangan keterampilan dan memperluas jaringan pemasaran. Strategi peningkatan dan pengembangan industri kerajinan di Indonesia melibatkan beberapa langkah yang efektif untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan daya saing produk kerajinan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama,
Diversifikasi produk secara konseptual dapat meningkatkan daya saing dan kualitas produk kerajinan serta memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, pengembangan pangsa pasar melalui internet marketing, pengembangan produk, dan promosi yang terus-menerus dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kerajinan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan daya saing di pasar. Yang keempat, pengembangan inovasi dan kreativitas dapat meningkatkan nilai produk kerajinan dan meningkatkan daya saing pasar. Dan yang terakhir, pengembangan sarana dan prasarana pasar tradisional secara berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kerajinan. Mahasiswa dapat berperan dalam pengembangan kerajinan tangan dengan memberikan pengetahuan tentang desain produk yang menarik, meningkatkan kualitas produksi, atau membantu dalam pemasaran produk melalui platform online. Untuk contoh implementasi industri kerajinan ini, antara lain yang pertama ada seni kriya kayu. Contoh dari seni kriya kayu adalah patung, topeng, wayang golek, ukir-ukiran dari kayu, perkakas dari bahan dasar kayu. Yang kedua ada seni kriya tekstil. Contoh dari seni kriya tekstil adalah kain batik dan kain tenun. Yang ketiga ada seni kriya keramik. Contoh dari seni kriya keramik adalah wali, guci, gerabah, gentong, dan genting. Yang keempat, seni kriya logam. Contoh dari seni kriya logam adalah alat musik gamelan, pisau dapur, senjata tajam kering, dan berbagai macam perhiasan. Yang kelima ada seni kriya kulit. Contoh dari seni kriya kulit ini adalah dompet, tas, ikat pinggang, sepatu jaket, dan masih banyak lagi. Yang keenam ada seni kriya batu. Contoh dari seni kriya batu ini ada perhiasan, patung, cobek, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi tentang industri bidang kerajinan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.